Nah, tips Ko Andri buat mereka-mereka yang sebagai trader, sebagai investor ya, terutama yang pemula di era yang digital seperti sekarang, yang sosial media yang sangat gencar seperti sekarang, supaya mereka tidak tertipu ke saham-saham gorengan selain tadi yang Ko Andri sampaikan, apalagi yang harus mereka lakukan? Menurut saya pengalaman ya, seiring berjalannya waktu nanti kita makin pinter. Kayak dulu saya pas bisnis awal-awal, bisnis real ya. Pas bisnis awal juga sering ketipu. Ketipu, dikerjain karyawan, tapi makin lama makin pinter nih. Itu makin pinter, karyawan mau tipu udah nggak bisa. Ada orang mau jual perusahaannya, invest dong. Saya udah nggak ketipu. Nah sama pas saya pertama kali invest saham di 2018 akhir, itu juga dulu saya masih sering beli gorengan. 2019 juga masih sering beli gorengan. Wah, saham ini naik terus ya, saya ikutan beli. Terus begitu beli dia turun, rugi. Nah dari situ kan kita belajar ya, dari pengalaman itu belajar, oh beli yang gorengan-gorengan ini nggak tahan lama. Bisa untung nggak bisa, tapi bisa rugi juga. Jadi ibarat kita kayak gambling. Kalau misalnya kayak gambling, kenapa nggak pergi ke kasino aja? Langsung aja kita main bakarat, misalnya gede atau kecil gitu, merah atau hitam gitu kayak kan. Judi lah ya. Iya kayak judi. Ya kalau liang gorengan itu cuma berharap dia naik, itu ibarat kita beli gorengan, itu ibarat kita berjudi. Makanya day trading di saham gorengan itu menurut saya itu gambling, berjudi. Bisa untung nggak? Ya bisa untung. Orang pergi ke kasino juga bisa untung gitu. Tapi cara kita menghasilkan uang itu bukan seperti itu. Nggak sustain. Yang sustain itu adalah berbisnis, cari yang ada fundamental, ada isinya, seperti itu kalau saya. Karena yang saya perhatikan sekarang, yang kekhawatiran saya justru adalah kalau asing masuk ke Indonesia, dia beli saham-saham sampah tadi, tujuannya untuk investasi oke lah. Tetapi kalau misalnya tujuannya mereka misalnya ambil saham-saham, tanda petik saham-saham sampah ini, lalu mereka lakukan aksi korporasi ya, misalnya lalu mereka ambil dananya, lalu mereka cabut saham perusahaannya, investasinya nggak ada, itu kan ini seperti di ini Bukalapak dan Goto kan. Goto juga sama kan, begitu dia IPO, Indonesia investor-investor dari Indonesia masuk, lalu si Gotonya jualan semua, kan investornya orang asing semua tuh, ya kan, asing ya, itu akhirnya marketnya kering waktu itu karena duit di Indonesia kemakan sama asing.